Udah. Tetap dia keren banget bagus. Lu tahu lagi. Nggak mau foto be. Oke. Asal mau foto lain. Apa topik kita hari ini? Apa pendapat Akadongan mengenai konten berisikan marga-marga Batak di media sosial? Contoh. Contohnya, marga Batak paling ganteng, paling ganteng gitu ya. Si Hombing, nomor 1 pula itu kan. Oh, viral-viral di TikTok kan? Semenjak adanya platform TikTok, muncullah konten-konten mau cewek, mau cowok, mau anak-anak bikin konten tuh tentang marga-marga Batak gitu. Mulai dari marga Batak paling ganteng lah, marga Batak paling setia lah. Gitu juga ya kan. Maksudnya nggak kayak gitu gimana tuh? Kalau misalnya kayak tadi lah, misalnya di Pamasuk mana kan konten-konten marga yang ganteng, si Hombing, si Bulun, Senturi nggak masuk, Senturi tersinggung kan. Iya betul. Tapi Senturi ganteng-ganteng kan, gitu, misalnya gitu. Kecuali aku ini metong. Kecuali tetap ganteng. Tetap ganteng betul. Ganteng iya. Ya banyak lah pokoknya. mulu kebetulan aku dengar TikTok kan. Ali sering Serius, dengar TikTok kali. Tidak punya handphone. Kebetulan aku orang miskin kan. Mulai orang handphone na boy bahagia kan. Open donasi dong. Iya. Live streaming ini dong. Oh, iya. Oke, enggak, jangan dibahas di situ. Oke. Mengenai pernah nggak ngelihat konten-konten gitu? Pernah di Instagram. Kadang kan banyak yang bikin di repost di Instagram kan. Oke. Pernah ngelihat dan kebetulan kan nggak ada marga Simbolon di situ. Oh ya. Apa tentang apa dulu nih? Ya kebetulan dia cantik kali lah yang posting ini. Oke, marga-marga Batak yang terus dia posting marga-marga yang ganteng menurut dia yang Baru ada pula yang marga yang pernah menyakiti hati saya. Nah, kebetulan di situ ada Simbolon pula kan. Aduh, rusak. Padahal tadi terganteng nggak ada Simbolon. Menyakiti ya. Iya, pas menyakiti ada. Nah itu. bikin apa ya namanya? Bikin dongkol lah ya. Lumayan lah. Iya. Kalau pendapat Akadongan Menurut Iya. Akadongan gimana nih? Kita udah pilih Komentar-komentarnya ya. Memang mereka ini pemeran utama di konten kita lah ya. Betul. terus komen jilat. Biar rajin-rajin mereka mengkomen. Kan memperjelas lah. Mereka sebenarnya pemeran utama ya. Kita memang budak baca komen mereka. Walau bedilat. Oke, kita langsung masuk komen pertama. Dari Ito Melviana _Siombing. Halo Itoku yang ganteng dan baik katanya. Aku boleh ikut komen tentang topik ini ya. So, dari kecil aku tinggal di lingkungan bukan Batak. Nggak sedikit yang bully aku waktu kecil sambil teriakin aku bilang Batak, Batak katanya. Tapi aku tidak mau tersinggung karena itu fakta. Aku harus marah karena apa? Terus dibilang lagi sama orang-orang Batak lain, birong galot katanya. Aku nggak tersinggung. Kayak itu ada. Maksudnya pernah dengar birong galot. Nah, itu ada lagu gitu loh, Bang. Nggak masuk nada ya. Tahu lo Batak fals. Kan nggak semua orang Batak bisa nyanyi. Iya, Betul ya. Yoga artinya. Betul, salah satunya. Kalau 99% orang Batak bisa nyanyi, 1%-nya aku nggak bisa, Bang. Misalnya kan nggak dianggap juga di Batak. Marah nanti Siombing, parah loh. Iya, kebetulan yang komen Siombing Siombing pula kan. Aku nggak tersinggung, emang faktaku intens hitam manis katanya. Sekarang pun ada pepatah jok bilang boru Siombing semua jeram. Apa ya, Gak? Ya boru Hombing jeram, apa tuh artinya? Ya, kau mau marga Siombing. Ya aku lanjut dulu lah komennya ini. Terindikasi dari narkoba. Awak lagi baca kok nyela-nyela aja. Saya ya? non peri sejuta lah. For me that's fake. Yes. Langsung bingung. Juga kesempatan dipaji bingung. Oke lanjut. So aku nggak marah, malah sadar diri. Tapi jika kalau candaannya sudah membawa ketidaknyamanan seperti mereka buat untuk menjadi lucu, padahal faktanya nggak seperti itu, ya wajar akan ada beberapa orang tersinggung. Walaupun buat aku sebetulnya seberapa dalam, seberapa berat, seberapa kasar mereka bercanda karena mereka pikir itu lucu bagi mereka, tapi buat saya itu malah jadi kebodohan. Aku tetap diam. Karena untuk apa mereka lakukan di balik ini? Akan ada alasan seperti latar belakang pendidikan, pergaulan, kondisi keuangan, pengalaman, dan lain-lain. Ini bagus nih. Bagus. Jadi kalau Bentar Bang, masih ada yang seru nih. Masih banyak Iya, panjang kali Ada ini. yang seru nih. Jadi kalau saya lebih baik diam saja itu daripada tersinggung. Jadi kalau saya
Lebih baik diam aja toh. Gitu dong aja. Ya, iya. Jadi kalau saya lebih baik diam saja itu daripada tersinggung. Nanti malah bikin aku sakit kepala, mah naik, asam lambung kumat, darah tinggi, bahkan jeramku keluar lagi. Jeram ini apa sih? Apa sih? Jabiron kali ya? Keram maksudnya enggak ya? Bukan ya? Langsung telepon aja orang kita. Jeram itu apa sih? Geramku maksudnya mungkin emosional dia. Jeramku, emosional. Geram ya? Karena Xiaomi katanya emosional gitu kali ya, maksudnya nggak tahu lah. Oke. Kan aku juga yang rugi. Akan tapi kalau aku jadi mereka akan lebih memilih posting yang membanggakan orang Batak daripada buat joke yang jadi buat orang Batak tersinggung. Hidup baru hombing. Tarik gak? Hai baru hombing dong. Apa tuh rehon tuh Macai malu. Iya. mengucis jalan. Betul lagi. Hai baru hombing dong. Mendingan kita telepon. Tadi kan penasaran Oke. enggak? Coba. Telepon aja gak? Tadi penasaran jeram Belum apa belum ya? ada jawaban. Jadi telepon aja. Sekarang nih. Enggak. Tahun baru dan salam. Agak lama nih, Bang. Ya sambil telepon sambil bacain lagi aja. Iya. Ini dari Oke. Layak Roni Nenggolan. Bangga lah pasti bang, apalagi marga kita yang dipakai. Seakan marga kita itu terangkat martabatnya bang. Hidup Batak, iya kalau lagi kontennya bagus. Iya. bangga. Tapi kalau dibuatnya marga-marga Batak yang nyakitin perasaan, nyakitin hati kan. Gibi dohot kita kan, tapi saya sudah tadi deh. Mana lewat dok? Batak yang darah tinggion misalnya. Iya. Siantur kata aku. Mana yang pakai lagi kan? Next coba. Oke. Next. Oke, agak cek si bulu muse. Aduh, pas. Oke, Sian Abaku Agung Sibolun. Mengenai marga yang dijadikan objek jokes atau komedian menurut saya sah-sah saja. Dengan catatan pertimbangannya tidak akan menyakiti atau menyinggung perasaan beberapa pihak. Walaupun hanya candaan, pembuatan konten jokes tersebut harus juga mempertimbangkan layak atau tidaknya untuk disebar, jangan sampai menimbulkan perbedaan. Wih. Salah satu contohnya mungkin seperti konten membuat kepanjangan-kepanjangan dari marga. Betul. Untuk hal-hal seperti konten apa ini? Hal-hal seperti ini bisa membuat kepanjangan marga itu dari sudah bahasa yang sudah positif saja. Di sisi lain tidak boleh hanya berfokus pada kreator atau pembuat. Kita penikmat juga harus bisa memilah di mana candaan dan di mana yang bukan candaan. Kalau memang candaan, mari kita tanggapi dengan candaan, jangan ditanggapi serius. Jadi pada intinya, pembuatan jokes dengan objek marga sebenarnya baik. Hal ini bisa didefinisikan baik karena zaman sekarang manusia khususnya anak muda sudah berorientasi pada media sosial. Setuju. Jadi dengan konten-konten yang berbau Batak-Batak atau marga, ini bisa menambah wawasan anak-anak muda Batak yang melihatnya, mau lihat ya. Betul. Setuju sih ini bang. Menambah wawasan marga. Iya. Tadinya kan dia anak-anak, apalagi yang di daerah-daerah kita ini kan, belum tahu nih banyak ternyata marga-marga di sini. Bisa juga tadi kan dibuat. Halo itu. Horas. Ada yang Salam kenal sebelumnya. diam-diam udah video call. Diam-diam. Baik itu baik. Kenalin diri dong. Ah, iya. Salam kenal dulu sebelumnya itu ya. Aku Yoga Siombing, ini ada kawanku. Adi si Ombing. Salah. Sianturi toh. Gimana itu suaranya kecil gimana? Salam kenal toh dari aku Marga Sianturi. Salam. Oke, salam kenal juga itu Horas juga. Aku baru hombing. Iya, ada. Ini ada satu lagi. Halo, aku Marga Simbolon. Hai. Halo, aku baru hombing. Iya. Salam kenal. Oke. Gini toh. Kok kenalan juga kok siapa? Udah Pertama tadi. kali. Oh iya. Ini Itoku, Siombing. Sama-sama Siombing kita tuh ya. Iya. Dibilangnya si Ombing Parbada katanya. Kan belakangan ini tuh banyak konten-konten Batak itu yang bikin apa? Konten Batak, marga-marga Batak paling ini, marga-marga Batak paling ini gitu kan. Itu salah satu yang komen di postingan kita gitu kan. Menurut itu gimana tuh? Tangkapan itu? Kalau
Tergantung sih itu, tergantung dari tujuan mereka ngomong kayak gitu apa. Nah, biasanya setiap marga itu kan punya story. Nah, yang kita ambil story-nya aja. Misalkan kayak contoh, kayak si Manjuntak itu kan ada Parhor Bojolo, Parhor Bopudi gitu kan. Dan itu kan mengisahkan suatu cerita kan. Oh iya. Terus tiba-tiba dibikin meme atau lah segala macam itu. Tapi yang kita ambil itu justru story-nya, behind the story-nya apa gitu loh. Harusnya kita ambil dari keunikannya sendiri. Menurut aku sih aku suka karena berbagai marga itu kan pasti punya ciri khas masing-masing gitu kan. Ya. Terus menurut itu tuh gimana tuh? Ada yang bikin misalnya nih ya, marga-marga paling ganteng katanya atau paling cantik. Di situ nggak ada tuh. Baru Siombing gimana tuh menurut itu? Ya lu bege dah bah. Baru hombing bagat paling yang penting baru hombing si Jera minakan gitu kan. Ali mulai baru batak paling jarang Siombing mana harus ada nimu. Idoina, tapi kan ada positifnya. Ada Parhobas doi baru hombing, jago hia nih. Jago hia mengaluri hepeng gitu. Pekerja keras kan nggak semua negatif. Tapi memang hanya sekedar lelucon ya nggak apa-apa, itu kan hanya seteruan aja. Terkecuali kalau konteksnya itu menghina, itu beda lagi. Tapi kalau hanya sekedar sebutan, ada behind the story, ada story-nya di balik itu ya nggak apa-apa. Aku pun kadang mengakui juga aku jeram. Jadi aku ketawa aja, kuyakan aja memang aku jeram. Tapi kan ada ada tujuan tertentu dan situasi tertentu aku jeram. Berarti bisa bikin ombus-ombus lah itu ya? Gimana? Iya, ombus. Itu tinggal di mana ya, Tok? Aku di Surabaya itu. Surabaya. Wih. Surabaya. Oh, iya. Kegiatannya apa tuh di sana itu? Buat ombus-ombus? Kalau aku coach. Jadi kalau aku dengan Laimo itu kita ada di konsultan pernikahan tapi coaching pernikahan. Oh, gitu. Iya, mantep. Iya. Yoga katanya mau nikah perlu di coaching. Iya, yang mau pranikah, mari belajar dulu tentang pernikahan. Jangan dianggap enteng ya. Oh iya. Itu. Ada yang mau nanya Tok? Kalau di Surabaya ada perkumpulan atau komunitas Batak gitu nggak itu di Surabaya? Ada. Cuman menurutku ya, sepandanganku nggak seaktif di Jakarta gitu. Karena di sini per area, misalkan kalau aku kan memang kebetulan kan Laimu kan orang luar. Jadi kami tinggal di daerah-daerah orang-orang luar gitu. Oh, iya, Tapi iya. ada juga daerahnya memang perkumpulan di situ. Kami pun dulu pernah ikut juga kok, Bonataon Siombing juga ikut. Cuman nggak sebanyak di Jakarta ya kalau yang ku tahu ya gitu. Siap. Terima kasih Tok. Terakhir Tok, saran itu buat muda-mudi Batak kan ada yang pada kreatif tuh bikin video-video di TikTok. Biar mereka nggak dihujat tentang bikin marga-marga Batak tuh gimana menurut itu? Baiknya gimana? Iya. Biar nggak menghujat. Betul, biar nggak dihujat. Biar nggak dihujat. Nah, bagusnya tuh bikin konten yang gimana menurut itu? Iya, menurut aku gini sih. Pertama, masukan dari aku begini. Kita kan nggak bisa merubah orang lain. Kalaupun ada yang bikin meme tentang marga kita, gitu kan, ya itu berarti masalahnya bukan ada di kita, berarti di mereka. Jadi kita jangan mengambil semuanya, jangan terlalu diambil hati semua, gitu kan. Tapi gini saranku untuk anak-anak muda, nggak apa-apa kita bikin meme yang entertain supaya nama Batak itu cepat terkenal, tapi ada edukasinya di dalamnya. Ya betul. Gitu. Iya. Kenapa si Hombing Parjeram contohnya? Karena terus dibuat ceritanya di situ, jadi mengedukasi. Dijelaskan Karena itu ya. bikin Nih edukasi. banyak yang belum paham nih sebenarnya Tok. Emang jeram itu sebenarnya artinya tuh apa? Definisinya tuh apa gitu loh? Ganas. Oh, ganas. Galak. Tarbada. Sude mai. Papanya di situ. Nyeri udah teh. Memang harusnya itu media itu harus menjadi edukasi yang baik lah buat masyarakat ya, kayak Batavia gitulah itu ya. Tetap menjilat. Justru ini platform yang bagus Batavia itu. Artinya apa? Mereka bisa
mengedukasi kalau Batak sebetulnya punya nama dan punya cerita yang unik-unik di dalamnya. Contoh kenapa Burhombing Jera memang dia galak, tapi kenapa juga banyak Burhombing jadi pemimpin? Ternyata mereka punya wibawa, punya ketegasan. Jadi arti jeram itu bukan hanya sekedar dibilang oh galak, perjeram, enggak, tapi ada balik story di ya ada story di balik itu yang kita bisa edukasikan orang-orang. Nah cuma jadi persoalan masih gini, janganlah dibikin main-main. Jadi kita mengentertain, tapi jangan ada kata meledek di situ. Ingat loh, leluhur kita, budaya kita harus bangga dengan budaya Batak, itu loh. Kalau untuk seru-seruan yang hal-hal positif aja gitu ya toh ya? Betul, nggak apa-apa kita entertain, kita seseruan, kita lucu-lucuan, tapi ada edukasi di situ. Tujuan dari konten ini apa? Gitu, ada visi dan misinya juga yang harus kita sounding ke orang-orang. Betul. Oke Ito, makasih ya Ito udah sharing pendapatnya. Salam sukses buat Ito. Sehat-sehat Usahanya terus. lancar ya. Sukses juga untuk kalian ya, untuk Batavia ya. Ahora semuanya, pokoknya kita banggakan orang Batak ya. Siap, mulai Ito. Makasih Ito. Sehat-sehat Ito. Horas. Bye. Next, lanjut komen dari siapa nih? Mana nomor lagu Majita? Mari di Majita. Ada Majita next. Lagu ta. Hijau mulak. Hijau mulak. Tarik gak? Komen selanjutnya gak? Gimana? Oke kita lanjut komen dari Roy Hermans _ sah-sah saja karena memang sudah zamannya. Sepanjang tidak menyakiti orang lain, walaupun ya tetap saja respon tiap orang pasti beda-beda. Ya. Sah-sah saja. Lanjut. Brian Pasaribu. Oke. Kultur budaya tidak boleh pudar berkat sosmed. Kita diajak mengenal lebih dalam mengenai seluk-beluk keluarga dari marga, saudara dekat, jauh dan jodoh, abang-abang, kakak-kakak, dan juga ortu kita yang Batak berperan penting memberikan informasi yang jelas. Apakah konten tersebut valid atau cuman bercanda aja? Jadi kita orang Batak nih garang tapi bijak dalam bersosmed. Sama juga ya? Ya. Oke, next. Komen dari Naga Beni. Bagus, tapi nggak bagus kalau Bataknya masih baperan. Jaga baperan tadi. Ya kalau dia marah karena marganya diolok mah ya iya tuh. Iya aku. Aduh kok gitu ya. Maksudnya kalau agak ini miring like ini memang. Agak miring like ini. Kalau yang positif marganya, tapi kalau yang negatif dibikin marga orang ya pasti marah lah, dia baperan lah. Bukan baperan, malah marah sih sebenarnya, bukan baperan lagi. Nggak boleh baper juga, gak? Kan tadi kan jokes. Iya, jokes. Iya. Gitu. Ya kalau dibikin di akhir kontennya Ya, cuma just candaan. for fun gitu kan, ya nggak apa-apa. Oke lanjut lah, Prah. Sahat Parulian Nenggolan. Pendapat saya sih selama konten tentang marga-marga itu jadi pengetahuan buat kita, jadi kita tahu marga ini masih padan dengan marga yang itu, tapi ada negatifnya. Kalau pembuat konten itu menjelekkan salah satu marga Batak, walaupun tujuan dia menghibur, tapi nggak semua orang bisa terima. Tapi pernah nggak? Juga sudah. Iya. Kayak doi bareng lain konten marga tapi menjelekkan gitu. Haru bareng. Apalagi di Facebook kan. Nah Facebook biasanya Rawan kan? rawan itu. Contohnya seperti ini. Contohnya, wah marga on. Contohnya dia berbeda memang ada sada marga kan. Memang pengalahannya ke marga on. Pas. Rojan do contoh kan. Ada nama pembulhap ini kayak gitu. Memang dengan orang jelas marga si Hombing contohnya. Contoh. Jangan baperan. Aku salah satu netizen yang baperan ini. Contoh. Gitu.
Padahal kan kalau aku sebagai Kalian memang itu gak? Kalau Apa? di Facebook itu memang banyak kali. Iya, rawan memang di Facebook. Rawan. Kalau di TikTok kan masih yang oke lah masih ini. Tapi kalau di Facebook itu kan mulai dari kalangan muda sampai Kalangan tua. Kalangan tua itulah semua. Apalagi kan gurang dak nak komen itu orangnya. komennya pada sadis ya. Homa Urus rojana. sama anakmu katanya. Gitu. Urus sama margam kata gitu kan. Pala bapak kau ini. Iya memang begitu biasanya gak? Iya betul. Kalau aku nih sebagai penggiat media sosial tuh banyak tuh. Kasih penjilat. Salah satu ya. Mendilat lagi, Mas. Mendilat. Sekalian promosi gitu kayaknya nih. Terus selalu mendilat lah memang. Bentar lagi ngakunya praktisi. Dikit lagi masuk politik. Maksudnya banyak loh konten-konten tuh yang bisa mengedukasi dan itu pasti banyak yang nonton. Contohnya di Hah? di mana? Contohnya di Batavia, Zona Batak, Hizbumra Batak, kan banyak. Tadi udah ngomongin semua udah Batak ya. Betul. Maksudnya Sama nih novel apa gitu. etno versi Simbolon ada tuh. Itu pegiat musik, Bang. Enggak, janganlah. Nanti dilihat sih itu kontenku ada yang ngawur langsung dimaki. Oh, jangan. Maksudnya banyak tuh konten-konten tuh yang bisa mengedukasi. Cawang misalnya. Lagi nyawer. Kan banyak konten tuh yang orang lain mungkin orang Batak tuh belum tahu. Contohnya marga-marga Batak yang Marpadan gitu kan banyak. Terus marga Batak keturunan Xiaoming kan ada 4, ada Silaban, ada Lubantoruan, ada Nababan, ada Tasoid gitu kan, atau Sianturi atau marga-marga Parna itu kan bisa kita tahu gitu loh. Ada berapa banyak marga Parna nah di list gitu. Itu. Banyak tuh dan banyak lagi Kalau yang bisa pernah di-expose. jangan dulu ya, di skip dulu karena banyak kali memang. Yang apa 2 jam gini bikin. Setiap marga pasti ada story. Iya, story-nya. Lagi Parna banyak kali. Semua lah historinya kan. Oke, Oke, lanjut. masuk. Masuk kerja aja lah. Faro CTY. Emang luar biasa Kuaron. Bagus sih Min, banyak yang nggak ngeh juga kalau itu marga Batak saat beberapa marga disebut. Tapi kalau mulai kalimat jago-jagoan marga dan yang sebut marga itu terus agak kurang, jatuhnya terlihat konten untuk menyombong, bukan mau ngasih informasi. Nah, ini yang terjadi di Facebook sering ini. Betul. Kalau dibikinnya marga Batak paling kaya, si Mamora pasti gitu kan. Karena Mamora. karena Mamora. Agak telat kalian ya. Berarti marga yang kalau paling miskin? Hah? Paling miskin? Udah nggak dong. Jadi Mamora di sini. kalau marga paling bawah si Tinjak. paling tinggi, Si Tinjak. Tinjak. Manurun lah. Enggak dong. Manurung dong. Manuruknya itu. Gak boleh gitu kan. Oh itu juga itu jokes. Iya kan itu jokesnya. Pada di sama Beko. Sebelumnya memang gitu, bercandanya jelek. Itu hanya mencontohkan contoh. Ya, itu hanya contoh ya guys. Iya, tadi itu hanya contoh. Nanti dipotong lagi kan viral. Kontennya bagus-bagus tuh. Nyampe Facebook kita dibully. Oke. Masuk. Oke, selanjutnya ada komen dari Laikaston Sinaga. Tidak setuju marga-marga Batak dibuat menjadi bahan jokes lucu-lucuan. Kenapa? Marga bagi orang Batak adalah kebanggaan, harga diri, sebuah klan dan keunikannya. Sehingga harus disyukuri, dihormati, dilestarikan oleh segenap orang Batak, terutama Aka anak Niraja. Iya. Oke. Kalau dari lain ini dia kurang setuju kalau marga itu Jadikan dijadikan jokes. lucu. Memang ya. Terus ngapain mau ulang-ulang? Udah bener kok Syadi bahasanya. Iya. Flashback aja bang. Mengisi waktu. Isi waktu. Iya. Callback aja callback. Callback lagi kok. Oke, Sian Dongan Potasman. Ya, komen terakhir ini. Oh, ini komen terakhir ya? Terakhir. Biasa aja. Jangan gampang baper intinya. Ingat, tujuannya hanya untuk seru-seruan aja. Ya. Betul. Kalau ini kebalikannya. Kan Tadi gampang kayaknya baper. kebanyakan mereka nggak nyampein supaya kita jangan mudah baper. Iya. Iya. Karena memang kita, apalagi kita kan kalau udah berbau marga, terus kontennya jokes gitu kayaknya banyak yang mudah tersinggung. Pasti. Iya enggak? Betul, Pengalaman gitu juga. Kan apalagi kayak dia akun Instagram kan langsung komen. Asalkan jangan terlalu negatif banget lah, memojokkan atau menjelek-jelekan itu menurutku jangan. Betul. Lebih baik mengedukasi. Kalau menyindir-nyindir dikit ya kurang tahu deh. Tapi karena emang netizen kita kan baperan semua memang. Iya benar. Termasuk Ikon tapa dulu do Batak idang udah bapak. Gitu kan? itu. Bangga jadi marga Batak. Marga Batak. Jadi untuk kalian semua Yes. kalau memakai media sosial harus bijaklah bermedia sosial. Jangan mengandung isu sara ataupun hal-hal negatif tentang marga-marga Batak.
Yang baik-baik aja lah gitu. Yang baik-baik. Ya. Kayak kami bertiga. Oh iya. Jelas. Baik di depan layar gitu. Menjilat lagi memang. Supaya tetap baik kita nyanyikan salah satu lagu yang baik-baik ya. Apa nih? Lagu kita nih. Sampai jumpa di episode selanjutnya Kadongan di Batak Bicara. Bicara tanpa emosi tapi saling mengisi. Horas. Kasihnya seperti sungai, kasih